Oke, sekarang kita kedatangan aktor yang mengalami kendala hidup namun tetap tegar menjalaninya. Kita sambut, ini dia Ali Zainal. Masya Allah. Kalau melihat di Ya, Fadal. Ya, Ali duduk. Oh iya. Nah, kata Ali kalau ngeliat Aigun bawaannya mau tawaf. Kenapa? Tahu, tanyanya ngapa? Soalnya kan rajin. Dia. Ngelilingin dia enak ya. Ini teman gue model dari zaman dulu. 96 kita cover boy. Kenapa lo kemana lo tahun 96? Kamu mah baru berapa tahun? 4 tahun. Gak usah. Udah ada Ali di sini dan udah ada Oncom di sini. Kita Ali Oncom. ada artikel buat Bang Ali nih yang kita mau tanyain. Ya. Artikelnya, Ali Ali Zainal menemani masa-masa sakit istrinya yang baru saja terkena penyakit stroke. Iya, nggak tahu dari mana nih. Gue kaget banget. Gue juga tadi pas di belakang dikasih tahu temanya, ini kaget juga gue. Tahu dari mana? Pasan gue nggak ngasih tahu gitu. Sama sekali nggak cerita sebenarnya. Iya sih, tapi alhamdulillah udah recovery saat ini. Makanya aku sempat pengen nelpon Sony juga waktu itu. Ya. Cuman aku bener-bener 13 hari yang mencekam loh gitu kan. Jadi pas kayak separuh diri gue hilang gitu pas tahu dia kena itu gitu. Nah terus pas kita ini ekstrim sih menurut gue. Jadi kita udah datang ke rumah sakit suruh pulang, dibilangnya fine gitu, semua bagus tuh, kita kayak internis apa segala macam fine bagus. Tiba-tiba di hari itu tuh gue udah bilang ini harus stay. Gue bilang kalau nggak stay gue nggak tahu gimana. Gue udah feeling gue harus bawa dari rumah, gue udah bawa tas segala macem. Terus pas sampai sana pun masih dibilang ini nggak gitu, nggak sakit itu, gitu. Udah, aku tinggal di sini aja. Aku bilang ini harus ada dapat penanganan perawatan ya. Dan enggak, tenang aja Pak Ali, ini nggak bukan ke situ kok arahnya. Ternyata bener pas besok datang dokter yang memang dokter syaraf kan. Ya, spesialis. Loh ini iya katanya, tapi fine banget gitu, fine. Jadi kalau Ali sendiri ngeliat gejalanya apa yang kamu sampai peka banget kamu melihat ini ada sesuatu yang di hari itu dia udah bilang ini aku udah aneh nih badanku katanya. Oke. Kepalaku sini udah sakit, terus ini aku udah slow respon kata dia, udah slow respon, tanganku juga sebelah kanan itu udah slow respon. Aku masih bilang karena aku berdasarkan dokter, coba deh you punya masalah apa ngomong, aku bilang gitu kan, kita kan support kan. Gak ada, aku gak ada masalah apa-apa, semua fine-fine aja gini. Terus you punya di dalam deep you ada yang masalah nggak? Cerita aja, sebetulnya itu jadi satu. Enggak. Wah, aku bingung kita kan udah akhirnya sampai nelpon guru-guru kita, alim ulama gitu kan. Guru, bini gue kenapa gitu kan. Akhirnya udah bawa aja. Akhirnya pas di sana alhamdulillah ketawanya pas udah di rumah sakit akhirnya. Jadi setelah 3 hari disuruh pulang, datang suruh pulang, fine. Sampai hari terakhir kita ke sana suruh pulang. Itu bingung kita sakit apa. CT scan aman, semua aman. Darah ke otak aman, semua aman. Nah pas hari ketiga dibilang banyak doa ya katanya gitu kan. Wah lemas gue bilang. Kayak apa? Gue sempet nengok ke atas, gue bilang ya Allah gue gak siap nih hujan ini gitu. Ini berat nih buat gue gitu kan. Dan semua keluarga gak ada yang tahu, cuman gue. Akhirnya anak gue bilang udah bah kita hadapin aja bareng-bareng. Udah hari dijaga selama 13 hari. Dokter berharap gak sampai lebih kan, sampai bahaya. Alhamdulillah itu akhirnya ketolong di situ. Dan sekarang udah alhamdulillah kuasa Allah berkat dimanapun maulid gue minta doa. Jadi gue nge-MC maulid, gue minta doa sama jamaah, gue bilang karena cuman doa yang bisa nolong, gak bisa apa-apa lagi. Kalau obat kan cuman perantara. Dimanapun gue maulid di kampung segala macam, gue ambil semua job gue di kampung-kampung. Gue nggak minta uang, gue minta doa. Gue minta didoain istri gue kembali sempurna, itu aja. Dan alhamdulillah nih udah bulan kedua, 2 bulan kedua dan
udah kembali jalan. Masya Allah. Udah kembali bicara, bicaranya udah normally, udah walaupun masih nyeret dikit ya, tapi dan sekarang dia udah mulai ikut sama teman-temannya, udah ikutan arisan, gue titipin teman-temannya support ya, karena support system tuh penting banget dari mulai teman sama family. Dan alhamdulillah di situ gue percaya banget bahwa kekuatan doa tuh luar biasa banget. Tapi setelah alhamdulillahnya dikasih kesembuhan sama ke istri dan recovery sedang berjalan gitu. Kan pasti kemarin tuh lumayan bikin trauma buat lo. Parah, iya parah. Ya. Apa yang akhirnya lo sepakati sama istri supaya itu tidak terjadi lagi? Pertama ke istri. Gue nggak bisa, setiap ngeliat dia aku nangis. Jadi semua yang di rumah sakit gue bilang jangan ada nangis, gue bilang. Jadi kalau kita nangis kita ke kamar mandi, termasuk anak gue semua. Karena gue nggak mau ngeliatin dia dalam keadaan seperti itu, gue drop juga gitu. Setiap detik yang gue jaga di samping dia, sampai gue pakai baju dia kan waktu pertama kali gue antar pakai baju sweater gitu ya. Itu baju sweater itu sampai dia tanggal 13 hari di rumah sakit gue lepas gitu. Sampai terakhir dia sadar tuh baju aku, kata dia, iya. Itu baju nggak dilepas sih, gue udah nggak tahu mau ngapain gue. Jadi saking gue lupanya tuh, gue hanya ngeliatin dia dibangun, dia apa itu, ya doa pokoknya doa. Pengen doa aja. Dan minta doa juga buat teman-teman di rumah, mudah-mudahan siapa punya saat lagi sakit. Amin. Kasih sehat ya. Semua itu perantara, semua itu peringatan, tapi kita minta doa itu yang paling utama guys. Ya pastinya kalau kayak Sony kemarin juga ngalamin gitu ya Son, dari yang baik-baik aja nggak kenapa-napa, Allah kasih ujian, pastinya virus juga kemarin sama posisinya seperti Ali gitu. Iya. Kalau sesuatu yang nggak siap, nggak ada riwayat, mungkin kalau kita ada riwayat sakit sebelumnya kita tahu ya, gimana cara nanganinnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah kondisinya udah lebih baik, lebih enak. Udah good, udah jalan, cuman memang tinggal satu yang gue happy banget, dia inget sama seluruh keluarga. Dia inget sama semua kejadian-kejadian sebelumnya. Dia Kamu ajak ngomong tuh banyak. aku inget, terus sampai dia inget semuanya kembali saat ini. Nah waktu itu kan dia udah lupa, dia cuma inget nama gue sama anak-anak gue. Ya. Jibril, Mikael, itu doang. Wah itu, udah. Apa ya, sempat protes gue sama Allah, gue bilang ini apa gitu, salah gue apa gitu kan. Tapi namanya kita manusia biasa, kembali lagi harus ikhlas. Semua punya takdir masing-masing, semua punya ujian masing-masing. Yang penting kita jangan menghakimi ujian orang lain. Mungkin gue punya kesalahan, mungkin istri gue punya kesalahan, gue ambil positive thinking aja. Ali mau bilang apa sama istri ini? Kan dari tadi Ali menjawab pertanyaannya cukup emosional. Dari hati kecil kelihatan Begitu saya. nggak mau kehilangan istri. Pesan apa yang Ali pengen sampein? Mungkin kalau kemarin-kemarin belum sempet, sekarang bisa Ali sampaikan. Apa ya? Disinilah terujinya sebuah keluarga. Disinilah terujinya sebuah cinta. Mungkin selama ini kita hanya fun, happy, diuji dengan kelebihan. Dan saat ini kita diuji dengan sesuatu yang mungkin yang akhirnya mewujudkan bahwa rumah tangga itu harus seperti ini. So, sayangku, cintaku, sampai kapanpun, Ali selalu di samping kamu. Tapi Bang Ali, setelah kejadian ini, ada gak pantangan-pantangan yang harus dilakukan? Jangan begadang malam. Tuh dengerin saya. Kamu yang suka begadang mulu. Ya. Nih Ali, ini kasih tahu dia nih, kadang Jadi, gua pagi baru keluar. Kalau aku perhatikan hampir 2 minggu terakhir itu dia sering begadang malam, ngegame juga, sering ngegame kan. Nah mungkin namanya umur kan kita nggak tahu kan. Kalau dulu mungkin kita bisa fun sampai jam 3, jam 4, boleh begadang asal ibadah kalau menurut gue. Untuk ibadah it's okay. Tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin kalau yang kerja mau apa lagi gitu kan, memang ibadah kan. Nah tapi kalau misalnya begadang untuk sesuatu yang memang wasting time, kasihan badannya, kasihan badannya. Jadi sekarang satu rumah juga berusaha untuk hidup sehat ya. Yes. Temenin mamanya gitu ya, tidur lebih awal, makan benar. Termasuk gue. Ya. Gue jam 10 udah take rest. Jam 10 biasanya gue justru hidup gue malam kan. Maksudnya gue punya ide-ide, gue mau bikin apa. Kadang-kadang gue telepon kreatif gue bikin ini bikin itu baru malam. Ya. Dan gue kayaknya nggak ada.
gue jam 10 gue taruh handphone gue nontonnya nggak ada beban di otak gue. Ya. Gue harus kasihan sama badan gue juga. Ya kan sebenarnya tubuh juga alarm terbaik kan. Yes. Ketika kita ngerasa bahwa ada yang salah sama tubuh kita, udah waktunya untuk mungkin stop, menurunkan Jadi, aktivitas. Kalaupun mau aktif jam 10 kayak orang-orang entertain kayak kita yang fun aja. Ya yang fun aja. Yang fun. Ngapain bangun setengah? Apa? Enggak, gue bilang. Gue tanya dia, sekarang kamu tidur jam berapa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, aku tidur jam 11. Bangun lagi jam 3. Iya jam 3 jangan keluar makanya. Jam 3 keluar mau ngapain? Dia mau coba mau tidur jam 8 malam yuk. Ya udah kamu cobain aja tidur di rumah, cobain. Jadi Ya. kamu tahu aktivitas aku tuh ngapain aja. Tiang listrik. Bisa aja. Iya, Oke. Kenceng banget sayang. Ali Zainal mengaku pernah mengalami kendala hal mistis pada saat menjadi host di salah satu acara mistis. Cuma horor nih. Tiba-tiba horor. Cuma horor. Pindah. Namanya Jumat Serambi. Jadi itu ceritanya gimana, Li? Program kita, program itu ya, program itu. Ya lupa. Nah waktu itu tuh kita tuh jadi seluruh peserta kerasukan satu itu dia terus gitu. Pindah kemari, baru uji nyali, kena lagi. Aku liatin apa sih yang dibutuhin gitu kan. Terus ternyata dia bilang itu ada nisan saya butuh nisan kata dia. Tunjukin dulu lu gimana ya meninggalnya gitu kan. Dikasih tahu di sini. Terus kita tanya kuncen-kuncen, iya benar di situ ada makom. Terus dan ternyata di situ anak kecil gini dulu gitu kan. Tapi Ada lama namanya ya, nggak ada namanya. Akhirnya kita bikinin kru waktu itu. Astagfirullah. Ada anak kecil Demen banget lu main Nah, terus tuan lu. akhirnya kru dalam waktu cepat diminta tolong untuk bikin yang dari kayu itu. Ya. Habis itu baru tenang dia. Kita tulisin namanya. Udah nyebutin nama. Nyebutin namanya, tanggalnya segala macam. Kita tancepin di sana. Jadi mungkin gini loh, setiap orang itu mungkin bukan butuh nisannya, tapi butuh di eksistensi. Maksudnya keberadaan dia terakhir itu di mana dia, ya kan? Nah terus dia kan pengen keluarganya datang, Ya Allah. pengen ada Fatihah gitu kan, mungkin kan ya aku mengambil kesimpulannya gitu. Nah selama ini mungkin dia ngerasa terbuang sehingga akhirnya nggak tahu ingin diziarahi kemana. Tapi gue pernah kejadian nih. Jangan bercanda. Gak serius. Bercanda. Waktu zaman kuliah tuh ada namanya jurit malam kan. Kayak ya kan ada. Kayak persami gitu ya. Ya gitu. Nah jalan ke ya perkebunan gitulah. Sama yuk kejadiannya. Ada yang makhluk nggak ada nisan ya. Iya. Terus ngomong pokoknya intinya saya minta dibawain nisan. Terus salah satu temen gua cabut balik lagi dimarahin sama setannya. Ngapa emang? Yang dibawa bukan nisan, kijang. Lucu sih. Gua nggak marah karena lu lucu. Jangan marah dong. Tapi kalau kata Mongol biasa ya Mongol ya. Ada mungkin ada cerita serem. Bang Mongol Coba punya Mongol ada cerita cerita. serem. Iya, Bang Mongol Mungkin punya ada yang lo serem-serem apa yang paling Jangan serem? bercanda Bang Mongol. Yang paling serem ya banyak, cuman maksudnya gue nggak pernah mau mikirin gitu. Nggak pernah lu sampai Salah kejadian satunya sama lo. Bang. Nggak bisa lupa. Oh, gue pernah di satu konten mistis bareng Robi Purba tuh. Oke. Itu gue disambit tuh. Disambit itu gimana? Disambit sama makhluk halus. Masuk ke lu. Enggak, bukan Sambit masuk ke gua. sambit kan ditimpuk. Dilempar Oh, something. gimana? Terus, Oke, terus? yang dilempar itu diambil sama kru dijadiin jimat. Astaga. Kalau pengalaman horor mah gue tiap hari, bahkan segini-segini juga cuman kan maksudnya gue nggak mikirin ke situ. Oh lu bisa lihat Ngol? Gua dari umur 4 tahun sudah bisa melihat tanpa harus tutup mata. Ya. Oke gue tanya sama lu Iya, jujur. bener. Ini di studio ini rame? Kita lagi kerjakan nggak apa-apa, biarin aja, dia juga lagi maksudnya ya biarin aja, karena Dia buat juga gua nongkrong. selama dia tetap ada di sini nggak ngikut ke rumah itu good. Ya. Ya kan, itulah yang kenapa gue selalu bilang ke teman-teman tuh rajinlah kalau agama Islam tuh Al-Fatihah. Cari waktu seminggu sekali tadarusan. Yang agama Kristen rajin baca Alkitab.
Karena makhluk halus itu tidak terlihat. Ya. Bahkan tidak semua indigo bisa melihat karena kadang ada cuma dalam bentuk bayangan doang. Benar. Gitu. Oke, Wendy, ayo kita kesini dulu bentar. Kemana sih? Ini orang udah susah-susah bikin. Takutnya nanti kalau report. Ya, log Oh, reportnya. log report. Ya. Udah dapat gambarnya? Teman-teman udah dapat gambarnya? Jangan kemana-mana, tetap di Brownies. Nah, sebelum kita closing, kita mau ngucapin selamat ulang tahun untuk Ibu Anita Tanjung. Selamat ulang tahun Ibu. Pokoknya kalau Ibu nggak nonton harus nyampein ya ke Ya, Ibu ya, kalau ya. kita ngucapin ya. Ya, ya, ya. Oke Ibu HBD Ibu, I love you so terbaik. much, bahagia selalu. Teman-teman terima kasih banyak sudah Terima kasih. hadir. Sehat-sehat. Wendy, selamat jalan. Mau kemana? Hati-hati buat besok liburan. Liburan. Ya, insya Allah. Selamat jalan. Jangan selamat jalan ini. Makan Orang sehat, nih, orang sehat, nih. Wendy. Iya. Oke. Oke. Iya, amin, amin ya Allah. Bye-bye.